kita memuji, kita menyembah Tuhan di hari kebesarannya pada hari ini. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yes. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Megahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar
Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Salam, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti siaran ibadah Paskah kita pada pagi ini. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada pagi ini, saya membawa kita melihat dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Mari kita ambil roti bersama-sama. Kita angkatkan roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita ambil cawan kita angkatkan cawan kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada pagi ini kami menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau telah rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sempena hari Paskah ini ya Tuhan, kami seluruh jamaat mengambil perjamuan kudus ini mengingat akan pengorbanan-Mu Yesus yang sangat besar bagi kami. Oleh karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu, Engkau telah menebus kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari
dosa-dosa kami. Bapa Surgawi, pada pagi ini, jika ada umat-Mu yang lemah, Engkau kuat, Engkau teguhkan iman mereka. Jika ada yang sakit, kami berdoa agar bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan yang sakit pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat yang telah mengikuti siaran ibadah lewat ibadah Paskah kita untuk tahun 2021. Dengan kesempatan ini saya bagi pihak gereja kita mengambil masa diam sebentar untuk mengingatkan seorang dari jemaat kita yang telah dipanggil Tuhan, yaitu Wat yang Spencer. Mari kita diam sejenak. Kita ingat bahwa Meniang merupakan seorang pegawai di pejabat daerah Beluru yang sangat dikenali oleh orang-orang di sekitar Bakung. Jadi kembalinya Meniang ke pangkuan Bapak Surgawi merupakan satu kehilangan besar bagi jemaat, bahkan masyarakat Bakung. Jadi namun demikian kita percaya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Pada pagi ini saya membawa kita melihat dalam firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayat yang ke-27 sampai ayat ke-31. Kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul mengelilingi Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dari teks pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu saudara mengolok-olok
Yesus. Itulah tema firman Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudara memperolok-olok Yesus. Ada 4 cara bagaimana saudara-saudara mengolok-olok Yesus. Yang pertama, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat yang ke-28. Yang kedua, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ayat yang ke-29a. Nah, yang seterusnya, yang ketiga, mereka memberi dia sebatang bulu di tangannya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat yang ke-29b. Dan yang terakhir, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Ayat yang ke-30. Dari 4 poin yang kita telah baca sebentar tadi, saya hanya mengambil 2 poin dari khotbah ini. Yang 2 poin akan disambung untuk ibadah yang seterusnya. Nah, kita melihat yang pertama, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, itu yang poin yang pertama. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, kita kembali dengan di mana saudara-saudara mengolok-olok Yesus. Nah, definisi istilah kata olok-olok sama dengan bermain-main, berlawak-lawak, sindiran. Kata olok-olok merupakan sebuah kata perbuatan, mempermainkan dengan perkataan atau perbuatan, seperti mengejek, menghina, melukai, seperti teks pembacaan kita. Kata olok-olok itu sebuah kata perbuatan seperti mempermainkan dengan perkataan atau perbuatan, mengejek, menghina, melukai, dan lain-lain. Nah, poin yang pertama, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, istilah jubah ungu merujuk kepada kerjaan. Yang pertama, cat atau bahan pewarna ungu adalah yang paling sukar, paling lama, bertahan lama. Warna ungu itu adalah satu warna yang bertahan lama dan paling mahal. Dibuat jubah berwarna ungu biasanya dipakai keluarga kerajaan atau saudagar. Jadi pada masyarakat orang Israel, baik pada PL ataupun pada zaman PB, orang yang mengenakan jubah ungu ini adalah orang seperti yang kita melihat adalah keluarga kerajaan atau saudagar.
Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus sebagai mengolok-olokkan dia. Jadi waktu para saudara seperti yang kita melihat di dalam ayat yang ke-27, kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul mengelilingi dia. Jadi waktu mereka para saudara itu berkumpul mengelilingi Yesus, mereka mengolok Yesus, di mana mereka menanggalkan jubah, menanggalkan baju dan mengenakan jubah ungu. Mereka mengolok kewibawaan Yesus sebagai raja. Itu yang dilakukan oleh para saudara wali negeri. Nah, kalau kita ingat khotbah pada 2 minggu yang lepas dalam ibadah Ahad, di mana di situ menyentuh tentang keunggulan Tuhan Yesus, keutamaan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Kolose 1 ayat yang ke-15, di mana Yesus itu adalah gambaran Allah yang tak kelihatan, yang utama dari segala sesuatu. Kita melihat bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita melihat juga ayat seterusnya, di dalam dialah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Betapa Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara. Di sini para saudara wali negeri, mereka mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai raja. Nah, kalau kita melihat dalam Matius 27 ayat yang ke-50, berkata begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus menghembuskan napasnya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, kalau kita melihat tadinya mereka memperolok-olok Tuhan, tetapi waktu Tuhan menghembuskan napas yang terakhir, yang di atas kayu salib, apa yang berlaku? Tabir bait suci terbelah dua. Orang kudus bangkit dari antara orang mati. Gempa bumi terjadi, sehingga kepala pasukan berkata, sungguh, dia berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Itulah Tuhan kita, saudara.
yang telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga, menebus kita, menyelamatkan kita orang berdosa. Lewat penebusan Tuhan, kita menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, yang seterusnya, cara saudara mengolok-olok Tuhan. Yang kedua, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Definisi kata mahkota duri, ranting yang dianyam membentuk lingkaran yang ditaruh di kepala Yesus. Saiznya lebih kecil dari kepala Yesus menyebabkan luka dan rasa sakit yang kuat. Maksudnya untuk menghina. Kita melihat betapa Tuhan kita diseksa di sini, di mana para saudara mereka menganyam mahkota duri, dan mahkota itu berbentuk lingkaran yang ditaruh di kepala dengan saiz kecil dari kepala. Bayangkan waktu mereka cucukkan mahkota duri, darah segar mengalir di kepala Yesus. Nah, mahkota duri menyatakan dua hal. Mahkota duri menyatakan dua hal, dua gambaran. Yang pertama, Yesus memangnya raja. Satu hari seluruh alam semesta akan tunduk di hadapannya. Kalau kita melihat di dalam Filipi, kalau kita melihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah kita. Nah, itu yang pertama. Mahkota duri menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Satu hari seluruh alam semesta akan tunduk di hadapannya. Nah, yang kedua, Yesus bersedia menanggung penderitaan, ejekan, hinaan, dilukai karena menyelamatkan kita. Haleluya, saudara. Yesus sanggup dihina. Yesus sanggup menerima ejekan, olokan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Oleh itu, saudara, marilah kita di waktu Paskah ini mengambil masa, berdiam diri, merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak, telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang dihina, dia yang dicaci maki, tetapi kita mendapat keselamatan. Jadi itulah pengharapan kita sebagai orang percaya. Itulah Paulus berkata, kalau aku hidup, aku menjadi kepunyaan Tuhan, dan mati ada keuntungan, kata Paulus. Karena orang yang percaya, baik dia di bumi ini maupun dia balik di pangkuan Bapa, mereka tetap menjadi anak Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan pada malam ini, pada pagi ini. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menyertai
pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sungguh besar di atas kayu salib. Karena Engkau, kami telah ditebus, kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, dengan kesempatan ini kami seluruh jamaat bersatu dalam doa. Kami ingatkan keluarga besar bagi saudari Anggin dan anak, cucu. Kami doa Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan bagi mereka, di mana anak mereka Watniang Spensa yang telah kembali ke pangkuan Bapa Surgawi. Kami mohon Tuhan beri kekuatan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kita puji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai di sini ibadah kita, Tuhan memberkati. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai